wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, saya cek keadaan dulu ya. Ya, Pak. Agnes Siwi Maharani, Hadir. Hadir. Amita Ambarawati, Hadir. Azizah Nur Hasanah, Hadir. Clarissa Lucy, Hadir. Damayanti, Hadir. Davita Angka Nugraini, Hadir. Delta Febrianti, Hadir. Dinda Fibri Utami, Hadir. Winda Nuriati, Windy Astuti, Hadir. Yasmin Widagdo. Hadir, Pak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Sudah siap menerima materi pelajaran hari ini? Siap. Oke, sebelum materi pelajaran kita mulai, seperti biasa, kita ada morning post. Jadi silakan bagi ada yang cerita menarik ataupun pengalaman menarik, kita bisa cerita atau share dengan teman-teman. Ada yang ingin menceritakan? Saya, Pak. Saya. Ya, Elisa, silakan. Di sini. Di depan. Teman-teman, saya mau menceritakan tentang pengalaman pribadi saya saat ketiduran di bis. Hari Sabtunya saya outbound, hari Minggunya saya ikut karya wisata ke Jogja. Terus hari Seninnya kan sekolah, bangunnya kesiangan. Saya langsung siap-siap mau berangkat sekolah, naik bis biasanya. Terus saya sempat ketiduran di bis sampai daerah Palur. Terus dibangunin sama mbak-mbak pabrik, ditanya, "Dek, turun enggak?" Saya bingung kan mau bilangnya gimana. Ya udah saya jawab aja sambil senyum-senyum, "Enggak, Mbak." Terus saya marah-marah sama sopirnya, "Mas, kok nggak diturunin di tempat biasa sih, Mas? Kan biasanya juga diturun di sana, kok nggak dibangunin?" Terus saya lanjutin ke terminal. Sampai di terminal, busnya kembali ke timur. Saya mau ke sekolahan tapi malu soalnya udah siang. Jadinya saya pulang, kembali lagi ke sekolahan. Pas jam pelajaran sudah selesai, cuma ngembaliin kamu. Nah, sekarang mari kita perhatikan sekitar lab kita ini. Nah, di bangunan lab kita ini tersusun dari bermacam-macam komponen. Kira-kira komponen apa aja yang ada di lab ini? Tembok, almari, AC, meja, Ada lagi? speaker, Dari bermacam-macam komponen yang sudah disebutkan tadi, ya, pernah nggak kalian menghitung kira-kira tingginya berapa, kemudian lebarnya berapa, kalau jendela itu dari bawah ke atas berapa? Ada yang tahu? Ya? tinggi tembok 4 meter, lebarnya 15 sampai 20 cm. Ya, yang lain? Ya, berdiri. Tinggi tembok kira-kira 2 meter, lebarnya 12 cm. Oke, terima kasih. Dari komponen yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, kita akan mempelajari bagaimana cara mendesain komponen-komponen tersebut menjadi sebuah desain 3 dimensi sesuai dengan mata pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu teknik animasi 3 dimensi dengan kompetensi dasar menyajikan hasil pembuatan model 3 dimensi. Apa tujuannya? Tujuan dari kita belajar mengapa harus buat bangunan, yang pertama menjelaskan pemodelan 3 dimensi dalam primitive modeling. Yang kedua, mencontohkan pemodelan 3 dimensi primitive modeling. Yang ketiga, membuat pemodelan 3 dimensi primitive modeling. Dan yang keempat, memanipulasi pemodelan 3 dimensi primitive modeling. Adapun materinya nanti meliputi doors, karena di sana ada tool untuk doors.
Kemudian materi window, di sana ada tool untuk window, dan yang terakhir materi mengenai AEC extended. Sekarang silahkan kalian perhatikan video yang akan saya tayangkan. Before it gets beautiful, please don't judge me, and I won't judge you. And if you love me, then let it be beautiful. Let it be beautiful. Let it be Dari beautiful. gambar atau video yang udah kalian lihat, kira-kira objek apa aja yang bisa kalian amati? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Yuk. Orang, rumah. Ada lagi? Ya. Taman, perumahan, sama ruang makan. Ya. Ada lagi yang lain? Kamar tidur, teras, kamar mandi. Ya. Dari objek yang disebutkan oleh teman-teman kalian, semuanya termasuk ke dalam golongan primitive modeling. Ya. Termasuk objek primitive modeling. Ya. Ada juga pohon-pohonan tadi ataupun pintu, taman, itu semuanya dibuat dari objek primitive modeling. Antara lain ada doors, window, dan AEC extended yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk menggali informasi lebih jauh, ya, Bapak akan membagi menjadi beberapa kelompok. Ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, yaitu dengan cara berhitung dari angka 1 sampai 9, nanti diulang lagi 1 sampai 9. Jelas sampai di sini? Jelas. Kita mulai dari pojok sebelah kiri. Ayo. 1, 2, 3, Ayo, silakan berkelompok. 3. Berikan apa yang harus kalian diskusikan dengan teman ataupun kalian cari nanti di internet, ya. Kemudian kalian bentuk dalam sebuah presentasi PowerPoint. Nanti kalian tunjuk juga dari kelompok siapa yang akan mewakili menyampaikan. Yang pertama, kelompok 1, dia berdiskusi mengenai bagian-bagian bangunan yang harus ada. Jadi bangunan yang harus ada apa aja. Yang kedua, kelompok 2 dan kelompok 8, fungsi dari objek tipe AEC extended seperti yang tampil di slide. Oke, sudah cukup untuk diskusinya. Presentasinya juga sudah dikumpulkan. Kita akan mulai presentasi. Dari teman-teman kalian, ya, mengenai AEC, doors, dan window, fungsi dan kegunaannya serta cara membuatnya. Nah, berikutnya kita akan praktek, ya, praktek dari denah sungguhan, membuat denah rumah yang sebenarnya. Ya. Nanti silahkan browsing buat denah tersebut ke dalam 3ds Max. Jelas di sini? Beberapa pekerjaan teman-teman tadi sudah ada yang hampir selesai, sudah bagus. Cuman ada beberapa yang harus kita garis bawahi. Tadi beberapa udah saya sampaikan, ya, ada yang bertanya, saya sampaikan beberapa teknik supaya sama. Di sini akan saya ulang lagi tekniknya supaya nanti semuanya dapat ilmu yang sama. Ada denah, nah, denah seperti ini. Ini denahnya ini, ya. Supaya lebih mudah saya tempelkan ke depan. Nanti
seperti prinsip di matematika. Di denah ini kita buat sebuah grafik X dan Y. X dan Y. Nah, kalau saya pilih denah ini, kalian pastikan salah satu. Mungkin dari sudut sini, ya, sudut sini, ini titiknya 0,0 pakai XY. 0,0. Ya. Di sini. Nah, sehingga kalau ada tembok yang ke sini, ini sumbu X, yang ke bawah sumbu apa? Sumbu Y. Nah, saya mau buat gambar denah yang ini. Nah, caranya bagaimana? Dari semua materi yang udah kita sampaikan dan sudah kalian terima, apakah ada di antara kalian yang belum jelas mengenai materi yang disampaikan? Ada yang belum jelas? Pak, udah jelas Pak, tapi buatnya gagal. Itu buat apanya? Pintu. Oh, buat pintu ya? Ada pertanyaan dari temanmu, ada kegagalan ketika membuat pintu, ya. Jadi, ketika bikin pintu, pastikan untuk snap gridnya ke vertex, ya, snap gridnya. Lalu membuatnya pada mode wireframe, supaya ketika kalian meletakkan garisnya tepat. Nanti dicoba lagi ya Win ya. Wireframe-nya jangan lupa sama edge di vertex-nya. Nah, setelah kalian praktik dalam membuat bangunan, mari kita tarik kesimpulan bersama dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dalam membuat bangunan, apa aja yang nanti akan kita gambar ke dalam 3D Max? Jadi ada 5 ya.
Ya. Kemudian yang kedua, dalam menggambar denah di dalam 3D Max, viewport apa yang digunakan? Jadi menggambarnya menggunakan viewport top. Berikutnya, dalam menggambar denah, kita gunakan perhitungan matematik, yaitu sumbu apa dan apa? Hanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, selanjutnya, ketika kita akan membuat pintu, pertama kali apa yang harus kita atur? Kita pilih yang vertex dan edge. Setelah itu, ya mengganti tampilan ke frame. Ingat ya, dari snap to girl dipilih vertex dan edge, kemudian setelah itu tampilannya diubah ke wireframe. Jangan sampai lupa. Dalam membuat desain, ya, setelah tadi kita lalui, kita juga tidak boleh melupakan satuan, ataupun kalau di aplikasi namanya unit cetak. Unit cetaknya kita pakai yang model apa? Satuannya? Oke. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, denah yang sudah kalian unduh, nanti silahkan disimpan. Ya, dilanjutkan di rumah, kalian lengkapi temboknya, lengkapi jendelanya, pintunya sesuai dengan denah. Ya, kemudian atapnya juga dikasih, lantainya juga dikasih. Ya, pakai box ya. Nah, atapnya nanti juga pakai box, lalu di bevel ke atas bentuknya segitiga. Nah, itu dilengkapi. Setelah itu nanti diarsip, ya. Kalau di save as kan nggak bisa. Diarsip supaya nanti semuanya masuk. Berikut denahnya dikumpulkan minggu depan sebagai bahan evaluasi kita. Minggu depan kita akan masuk ke dalam pembahasan modeling nodes. Karena ini ada modeling primitif, minggu depan kita masuk ke modeling nodes. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Atapnya naik dulu, baru nanti diisi. Jadi pakainya box panjang, dinaikkan sedikit, lalu di extrude bevel. Jadi bentuknya nanti bisa segitiga. Itu atapnya. Jelas ya? Jelas sampai di sini? Silahkan berkemas-kemas. Ya. Kita persiapan untuk pulang. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat, raih cita-cita kalian, dan hati-hati di jalan ketika pulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.